Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah cara membuat catatan kuliah. Topik ini saya tujukan kepada teman-teman mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa yang sudah di semester 3 dan 5 yang selama ini mungkin kurang memperhatikan catatan kuliahnya. Ini bisa disimak untuk membantu, tapi terutama ini saya tujukan kepada teman-teman mahasiswa yang baru di semester 1 ya. Nah, baik teman-teman sekalian, bahwa mungkin pada saat sekolah dulu sudah biasa mencatat ya. Hanya bedanya kalau di sekolah mencatat itu pada umumnya dibimbing oleh guru. Jadi apa yang teman-teman harus catat, apa yang tidak usah dicatat, itu biasanya guru akan memberikan panduan atau pedoman. Nah, pengarahan lah kira-kira kayak begitu, sehingga pada umumnya catatan antara satu pelajar dengan pelajar yang lain atau satu siswa dengan yang lain itu hampir mirip ya. Nah, berbeda dengan mahasiswa, karena mahasiswa itu adalah pendidikannya adalah pendidikan orang dewasa. Jadi pada umumnya dosen tidak akan mengatakan, pada umumnya ya saya katakan, kalau ada 1-2 mungkin itu adalah ya, tapi pada umumnya digaris bawahi ya, pada umumnya tidak akan mengatakan ini catat ya, ini jangan, ini catat, itu nggak begitu. Nah, sekarang mari kita lihat sekarang bagaimana cara teman-teman membuat catatan kuliah ya. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan kepada teman-teman, yang pertama kalau kita mencatat itu gunanya dulu apa ya? Nah, pertama kita akan tahu bahwa apa yang kita butuhkan dengan kita membuat catatan itu. Tapi kalau enggak, cuma dengerin aja, kita nggak ngerti kebutuhan kita tuh seperti apa gitu ya. Lalu yang kedua, kalau kita mencatat itu akan terdorong menyaring ya, tahu apa yang penting dan tidak penting, itu ya gunanya. Jadi jangan lupa bahwa dengan mencatat nanti akan menggiring kita tahu apa yang kita butuhkan, dan kita akan tahu mana yang penting dan tidak penting ya di dalam catatan kita itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mencatat ya, topiknya kan itu. 1, teman-teman jangan sampai mencatat, mengikuti kuliah akan mencatat tetapi blank, nggak tahu apa yang akan dicatat, nggak tahu arahannya. Oleh karena itu yang pertama, pahami silabus mata kuliah. Biasanya pada awal perkuliahan dosen akan memberikan silabus ya, atau mungkin juga dibarengi dengan kontrak perkuliahan. Nah, itu dipahami. Jadi setiap kali akan kuliah, pertemuan ke-1, ke-2 dan seterusnya, pada malam hari baca dulu pertemuan keberapa, materinya apa, silabus itu dibaca ya, sehingga dengan begitu punya persiapan. Yang pertama, jadi jangan sampai pergi kuliah online atau offline dalam keadaan tidak punya persiapan dan tidak paham silabus keberapa pada hari itu ya. Jadi dalam silabus, bukan silabus, pertemuan keberapa, di dalam silabus materinya apa, tujuannya apa, itu harus paham ya. Sekali lagi saya katakan, pahami silabus mata kuliah. Yang kedua, siapkan silabus itu di dekat teman-teman, mungkin satu di meja belajar, yang satu lagi di buku catatan ya, ditempel di situ ya. Cara menempelnya terserah lah ya, berkreasi. Pokoknya di setiap catatan kuliah di situ ada silabus mata kuliah ya. Kemudian yang ketiga adalah tiap kali kita akan mencatat materi, jangan lupa tulis hari dan tanggal. Misalnya Senin ya, Senin misalnya 15 Oktober misalnya segitu ya. Selasa misalnya, pokoknya tulis hari dan tanggal tahun. Penting ini ya, supaya ini pada saat diperlukan kita tahu, oh ini waktu itu kuliah tanggal sekian. Kenapa hari diperlukan? Karena bisa jadi pada mata kuliah tertentu ada pergeseran hari dan tanggal, sehingga itu tetap tercatat dengan baik. Ini kebiasaan ini
Mungkin saran saya ini nampaknya sepele ya, tapi kalau teman-teman tahu bahwa 9 dari 10 mahasiswa menulis itu tanpa menggunakan tanggal. Kalau nggak percaya silahkan cek teman-temannya. Dan itu merugikan sebetulnya ketika kita akan check and recheck dengan teman-teman, nyocokin lah gitu catatan, itu sulit karena tidak ada dokumentasi waktu. Nah, yang keempat adalah catatlah materi kuliah ya sedapat mungkin, sebisa mungkin yang kamu catat. Gak usah dipikir-pikir, kok ini kayaknya pakai perasaan gitu, ini nggak penting ini nggak penting, kayaknya ini aja yang penting, ini nggak penting. Nah, kenapa saya katakan catat sebisa yang kamu bisa catat ya? Ini karena kalau sedang mengikuti perkuliahan itu ada perasaan kita sudah tahu banyak, udah tahu gitu. Tapi ketika pada saat akan ujian itu bingung gitu, karena pada saat mencatat banyak yang tidak kita catat karena kita merasa tahu ya. Berbeda dengan teman-teman nggak mikirin, pokoknya tahu atau belum, pokoknya catat aja gitu. Sebisa yang kamu catat itu akan lebih baik. Jadi pada saat akan tes, akan ujian, mereka yang demikian itu punya bahan yang lebih banyak ketimbang yang tadi dipikirin, dirasakan, oh kayaknya udah ngerti, ini mah nggak usah dicatat, ini mah udah ngerti, nggak dicatat gitu. Akhirnya nggak ada catatannya ya. Kemudian pas mau UAS atau UTS bingung gitu ya, karena catatannya kosong gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah gunakan dalam catatan itu adalah menggunakan kata-kata yang bisa kita pahami. Jadi di samping dari dosen, lalu kita tambahkan dengan catatan-catatan dengan kata-kata yang kita pahami. Yang keenam adalah tulis kata kunci ya. Jadi kalau misalnya sudah kamu catat, kemudian buat tanda kutip atau dalam kurung atau apa tanda kata kunci yang kamu pahami, supaya nanti kalau akan mengembangkan materi tersebut kamu sudah tahu, teman-teman sudah tahu kata kuncinya apa untuk pembahasan tersebut, untuk materi tersebut. Kemudian yang ketujuh, di dalam menuliskan materi yang dari dosen itu jangan terlalu padat, jangan terlalu rapat, jadi diberi spasi. Ya, jadi kalau misalnya ada 5 poin, misalnya dosen bilang ada 5 faktor yang mempengaruhi X, Y, Z. Faktor 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, dari 1, kedua, ketiga, sampai kelima, jangan dipadatkan, beri ruang. Ya, 1 atau 2 baris dari buku catatan kuliah, baru nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Memang kelihatannya renggang-renggang gitu, tidak indah ya. Tapi jangan lupa itu ada gunanya. Gunanya adalah pada saat nanti akan ujian untuk belajar atau menjelang pertemuan berikutnya, teman-teman akan mempelajari hal itu. Ada yang ingin ditambahkan, sudah ada ruangnya untuk menambahkan ya. Daripada nanti padat sekali nulisnya di mana gitu ya. Jadi itu ada gunanya. Jadi jangan sampai padat antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Beri ruang, beri spasi gitu ya. Kemudian yang kedelapan, untuk mendapat untuk melakukan catatan yang baik dan mendapatkan catatan yang baik pula, karena informasi yang didapat itu bisa kamu catat dengan segera, maka siapkanlah alat tulisnya ya. Ballpoint, stabilo, kemudian penggaris atau alat-alat tulis lainnya, sesuaikan dengan jenis mata kuliahnya, karena pada satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, alat yang dibutuhkan, alat-alat tulis yang dibutuhkan ada bedanya ya. Jadi mungkin belajar matematika akan berbeda dengan mempelajari filsafat misalnya, hanya cukuplah dengan, atau bahasa cukup dengan alat tulis yang sederhana. Tapi dengan matematika, fisika, dan sebagainya mungkin ada alat-alat lain yang dibutuhkan ya. Jangan lupa lengkapi, jangan meminjam kepada orang lain. Kemudian yang ke-9 adalah saat di rumah baca lagi catatan tadi waktu kuliah ya, kemudian sempurnakan. Ini kan yang saya sampaikan kalau teman-teman kuliah offline ya.
Nah kalau online kan udah di rumah memang kebanyakan ya. Nah setelah kalau gitu ya, setelah mengikuti kuliah secara online, kemudian mungkin sore hari atau malam hari baca lagi catatannya, lalu sempurnakan ya, sempurnakan dengan mencari kata-kata yang penting atau mungkin sesuatu yang bisa melengkapi informasi itu ya. Kemudian yang ke-10 sekarang, jika ada yang belum difahami dari materi kuliah yang diberikan oleh dosen, itu segera mencari tahu untuk memahamkan diri ya. Jangan ditutup langsung udah nanti ketemu lagi minggu depan, jangan. Kalau begitu nanti ada sesuatu yang kamu tidak mengerti dibawa masuk ke dalam memori dan itu adalah sesuatu yang keliru. Jadi jangan pernah menyimpan informasi yang belum jelas ya. Jadi cari tahu sampai kamu paham. Kemana carinya? Banyak sekarang mah, bisa dari buku teks, konfirmasi ke buku teks yang teman-teman punya, atau buku, atau mungkin dari Google, atau dari tanya teman, saya tadi paham gak sih yang dijelasin sama dosen, yuk kita nyocokin, menyamakan persepsi. Nah gitu ya. Jadi saling berkomunikasi dengan teman, boleh dari Google, boleh dari buku teks, dan pokoknya apa sajalah informasi yang bisa memahamkan diri. Kemudian teman-teman menyimpan informasi yang benar. Jadi saat tidur, saat istirahat, itu sudah masuk ke memori kita adalah informasi yang benar ya. Jadi kapan itu konfirmasinya? Ya pada malam hari. Kalau kuliahnya hari Selasa berarti malam Rabunya, bukan minggu depan ya. Jadi malam Rabunya itu sebelum tidur sudah konfirmasi kepada diri sendiri, pahamkan diri, baru simpan informasi tersebut. Nah baik teman-teman sekalian, jadi sekali lagi janganlah menyimpan informasi yang satu yang keliru, dua yang belum kamu paham ya. Jadi harus dipahamkan, kemudian baru kita tenang menyimpan informasi itu dengan baik. Nah baik teman-teman sekalian, tujuan ini dari konten ini saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru, jangan pernah menganggap catatan kuliah itu adalah hal yang sepele. Karena dengan mencatat itu kita menggerakkan tangan, itu ada hubungan yang langsung antara gerakan ya, motorik tangan kita dengan pikiran, perasaan dan berpikir kita itu akan, otak kita itu akan jalan dengan baik daripada hanya mendengarkan saja. Nah kemudian yang kedua, manfaatnya adalah pada saat menjelang tes atau pada UTS atau UAS, teman-teman sudah punya panduan ya. Karena kalau tidak mencatat, kemudian nanti meminjam catatan kepada temannya, kepada orang lain, itu belum tentu teman-teman paham apa yang ditulis oleh temannya, walaupun satu kelas ya. Kenapa? Karena pada saat mencatat, kan tadi kata kuncinya, yang dicatat itu adalah yang dibutuhkan oleh setiap mahasiswa. Jadi kebutuhan kita dengan kebutuhan teman kita itu berbeda ya. Jadi bersiaplah diri untuk selalu mencatat, kemudian nanti bentuk kuliahnya seperti apa. Kalau misalnya dosennya mengatakan gak usah ada yang mencatat dulu, semua perhatikan sampai selesai. Nah berarti setelah selesai teman-teman langsung membuat catatan ya. Pokoknya setiap kali kuliah harus punya catatan. Nah jadi sekali lagi, kalau dosennya mengatakan nggak usah mencatat, simak saja, nanti saya kirim PowerPoint-nya, slide-nya misalnya ya, satu rangkaian dikirim. Nah tetapi pada saat memperhatikan itu, teman-teman kan sudah punya intisari yang diambil dari penjelasan dosen. Segeralah itu dicatat pada malam hari atau sore harinya sebelum tidur, gitu ya. Sehingga dengan demikian insya Allah tidak usah repot-repot belajar pada saat akan menyelenggarakan atau melaksanakan UAS, karena memorinya sudah secara bertahap diisi dengan informasi-informasi yang benar ya.
Demikian, mudah-mudahan ini sebagai awal ya, nanti di lain kesempatan kita sambung lagi membicarakan apa manfaat dari catatan-catatan kuliah. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.